Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Wa lakal hamdu li jalali wa adimi sultanik. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Qad hailati adrikni amma ba'du. Pada pagi hari ini Al-Fakir akan menceritakan tentang seseorang yang setiap malamnya bermimpi Nabi Muhammad SAW. Setiap malamnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Beliau adalah seorang laki-laki yang mengkhidmahkan dirinya untuk membersihkan Masjid Ampel Surabaya. Sebagaimana yang sudah kita kenal bahwasanya Masjid Ampel ini adalah salah satu warisan dari jejak para wali songo, para masyayikh, para aulia illahi shodiqin yang menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, khususnya di daerah Jawa. Jadi di Surabaya sana, yakni di Masjid Ampel, ada seorang laki-laki yang setiap harinya mengkhidmahkan dirinya untuk membersihkan masjid dan juga pesarian atau makam yang ada di sana. Mulai dari pagi hari, kadang juga siang, kadang juga sore, dan juga kadang malam. Setiap hari beliau bersihkan, dan setiap beliau membersihkan atau menyapu dan juga mengepel, beliau ini dalam hatinya dan juga bibirnya selalu dibasahi dengan membaca shalawat pada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika beliau
beliau buang ke dalam tong sampah. Kamu pergi, dia diusir. Jadi laki-laki muda tadi, si remaja tadi ini diusir. Dan pada akhirnya ketika sudah diusir, ya sudah, beliau si remaja ini pergi dengan hati yang pegel, hati yang kecewa. Ya namanya orang mabuk, meskipun orang mabuk kalau sudah diusir seperti itu pasti dia akan mangkel, ada rasa jengkel dalam hatinya. Kemudian besok harinya si remaja ini datang lagi ketika si bapak ini mengepel. Sebagaimana kebiasaan harinya mengepel masjid dengan membaca sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus kemudian si laki-laki muda remaja ini datang mabuk lebih parah lagi, mabuk lebih menjadi-jadi, sampai beliau ini muntah di teras masjid Ampel. Muntah di teras masjid Ampel. Pada waktu itu beliau mangkel, si yang tukang bersih-bersih ini mangkel, marah, jengkel, semuanya wis terluapkan pada waktu itu. Ketika itu dia tanya, kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu ini sampai muntah dari tempat ini. Dan datanglah seseorang, waktu itu ada seorang perempuan sepuh bilang kepada si laki-laki pembersih masjid tadi itu, Pak, remaja ini adalah Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia ini anak yatim yang mana beberapa bulan yang lalu abahnya wafat, sedangkan ibunya sekarang sakit-sakitan, uminya sakit-sakitan. Dan akhirnya mungkin anak ini, si Habib muda ini terjerumus dengan teman-teman yang kurang baik, dan akhirnya dia minum khamr sampai dia mabuk seperti ini. Saya tidak ngurus itu, baik itu Habib, baik itu kiai, itu ustadz. Kalau sudah mengotori masjid, saya tidak akan terima. Saya tidak akan terima. Saya itu yang nyapu kok, saya yang ngepel, saya yang bersihkan. Ini datang mabuk di tempat yang suci, di tempat yang bersih, kemudian dia melontarkan sesuatu yang najis di teras ini. Saya tidak akan terima. Dan akhirnya si remaja tadi atau Habib muda tadi itu dia angkat dengan tangannya si laki-laki tadi itu, kemudian dia dilempar, pergi kamu dari sini. Enggak percuma kamu itu menyebut nama Habib, percuma kamu itu dititisi darahnya Nabi Muhammad. Kalau kamu seperti ini, kamu itu minum khamr seperti ini, seharusnya kamu itu ditinggal abah kamu, harus bisa menjadi orang yang bertakwa lagi, harus menjadi orang yang lebih kuat lagi, harus orang yang berilmu lagi, bukan malah seperti ini. Dimaki-maki pada itu. Habib seperti apa kamu? Habib gila, Habib apa? Pokoknya pada waktu dia itu menghina sehina-hinanya lah, mencemooh secemooh-cemoohnya. Sampai pada waktu itu Habib ini nangis. Habib muda tadi itu nangis, dia pergi nangis. Terus pada waktu itu ketika sudah menangis, si laki-laki ini tidak ada rasa menyesal. Tidak ada rasa menyesal, ya karena dia merasa dirinya benar. Tindakannya ini dianggap benar. Dan pada akhirnya suatu malam beliau ini tidak bermimpi lagi, tidak berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Besok hari malamnya beliau tidak lagi bermimpi. 3 malamnya lagi beliau tidak lagi bermimpi, sampai 1 minggu. Dan pada akhirnya beliau susah mengepel. Biasanya baca sholawat ini dengan cara yang tegas, dia dengan nada yang lirik, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, karena dia sedih tidak berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyapu baik itu di masjid atau di pesantren, dia tidak lagi dengan suara yang lantang tapi dengan suara yang lirih, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, karena dia sedih. Dia tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam, sampai seminggu malamnya itu, sampai 7 malam itu tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya beliau ini
duduk di besarnya Mbah Sunan Ampel, tahu kan? Ketika beliau sudah duduk di besarnya ya Mbah Sunan Ampel, beliau membaca sholawat sampai sekian ratus ribu mungkin pada waktu itu, ingin menghudurkan hatinya kepada Sunan Ampel, sebagaimana Sunan Ampel ini bisa menyambungkan ruh dan hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas pada waktu itu si laki-laki ini ketiduran ketika membaca sholawat. Ketika beliau ketiduran, beliau berjumpa dengan Sunan Ampel. Jadi pada waktu itu di mimpinya beliau bertemu dengan Sunan Ampel, dan Mbak Sunan Ampel memarah-marahi, memaki dan juga mencemooh si laki-laki ini. Kamu ngapain ke tempatku? Kamu ngapain baca sholawat lagi pada Nabi Muhammad? Lu kenapa Sunan Ampel? Bukankah sholawat itu bagus, akan menambahkan sesuatu yang baik kepada kita? Iya aku tahu, tapi semuanya percuma. Loh kok bisa Sunan Ampel? Kamu telah memaki-maki cucu Nabi Muhammad SAW. Kamu telah menghina cucu Nabi Muhammad SAW. Kamu telah menyakiti hati cucu Nabi Muhammad SAW. Terus pada waktu itu si laki-laki ini langsung tersambungkan dengan kejadian 1 minggu yang lalu, bahwasanya beliau sudah menghina dan juga menyakiti hati seorang Habib muda tadi. Dan pada waktu itu Sayyidatuna Fatimah Zahra datang di mimpinya ini. Hei lepak laki-laki, kenapa kamu menghina cucuku? Kamu tidak boleh seperti itu. Bejat bagaimanapun, maksiat bagaimanapun cucuku itu, ketika dia bermaksud kepada Allah, aku sebagai mbahnya, sebagai datuknya yang akan memintakan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yang akan membaca istighfar untuk cucuku nantinya. Jadi kamu tidak boleh ikut campur menghakimi bagaimana cucuku tadi itu. Dan pada waktu itu beliau menangis berhadapan dengan Sunan Ampel, berhadapan dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra, karena beliau tidak bisa berjumpa lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau telah menyakiti hati cucu Nabi Muhammad SAW. Dan pada besok harinya beliau ini duduk-duduk untuk menunggu si laki-laki muda tadi. Dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ini diizini. Si laki-laki muda ini datang dengan pakaian rapi, dengan memakai sarung. Kemudian beliau menyapa kepada si laki-laki pembersih masjid tadi. Pak, sudah jangan galau lagi, tidak usah sedih lagi. Saya sudah tidak sakit hati lagi. Saya telah memaafkan jenengan. Tadi malam saya telah bertemu dengan mbah saya Nabi Muhammad SAW, disuruh untuk memaafkan sampean. Dan pada waktu itu si laki-laki ini berbahagia, sangat bahagia. Pokoknya campur aduk. Pada waktu itu beliau ini bahagia campur terharu. Beliau peluk cucu Nabi Muhammad tadi itu. Beliau peluk dzurriyyah Nabi Muhammad yang masih muda tadi itu. Beliau minta maaf, beliau cium kaki dan juga keningnya. Dan pada waktu itu beliau kembali lagi biasanya menyapu, mengepel, membersihkan masjid pesarian dengan wajah sholawat. Dan alhamdulillah mulai malamnya hingga sampai beliau wafat selalu bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Dan cerita ini terjadi pada tahun 1970-an. Saya dapat dari abah saya dulu sering cerita tentang hal ini. Jadi pesan saya untuk jenengan semua dan juga khususnya untuk saya, cintailah dzurriyyah Nabi Muhammad sebagaimana kalian itu mencintai Al-Quran. Ketika dzurriyyah Nabi Muhammad ini ada yang salah, melakukan hal dosa atau kemaksiatan, anggap saja itu seperti Al-Quran yang ada kotoran najisnya, terdapat tempelan kotoran najis. Jadi najisnya kita buang, tetap Al-Qurannya kita muliakan, kita baca dan kita ambil ilmu dan adabnya, karena ini adalah warisannya Allah dan juga warisannya Nabi Muhammad SAW. Sekalian itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.